pelajaran, kita absen dulu ya. Yang pertama, Stella Permatasari. Hadir. Raisa Mutia Kofifa. Hadir. Balkis Azahra. Hadir. Baik, berarti semuanya hadir ya hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama ya anak-anak. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sunnah-sunnah berwudu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian sunnah wudu. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang macam-macam wudu. Yang ketiga, kita akan mengucapkan lafaz doa setelah berwudu. Dan yang terakhir, kita akan mempraktekannya. Jadi, berapa macam yang kita pelajari hari ini anak-anak? 4. Ya, betul. Apa saja itu? Yang pertama? Pengertian. Ya, yang kedua? Ya, macam-macam sunnah wudu. Yang ketiga? Lafaz doa setelah. Dan yang keempat? Ya, mempraktekannya. Yang pertama, pengertian tentang sunnah wudu. Dalam melaksanakan sholat 5 waktu, kita diwajibkan untuk mensucikan diri terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana nih cara kita mensucikan diri? Berwudu. Betul. Salah satu cara kita mensucikan diri adalah berwudu. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian jika ia berhadas hingga ia berwudu. Hukum wudu ada 2. Siapa aja yang tahu? Ayo. Tunjuk tangan anak-anak. Iya, Sela. Itu wajib atau fardu yang artinya Keraskan suaranya sedikit, Nak. pelaksanaan wudu wajib dilakukan oleh umat muslim ketika hendak melakukan Iya, yang kedua Yang kedua sunat-sunat, sunnah. yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam wudu. Iya, betul. Yang pertama hukumnya adalah wajib atau fardu. Artinya dalam pelaksanaan wudu kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu ketika akan melakukan ibadah sholat 5 waktu maupun ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua hukumnya adalah sunnah, yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam wudu. Sunnah wudu maksudnya hal-hal yang disunahkan atau dianjurkan dalam berwudu. Umat muslim dianjurkan mengamalkan sunnah-sunnah wudu mengingat betapa besarnya keutamaan dan pahala yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi apabila sunnah wudu ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Wudunya tetap sah, hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah yang sempurna. Intinya, walaupun hukumnya adalah sunnah, tetapi alangkah baiknya jika kita mengerjakan sunnah-sunnah wudu ini. Karena dengan mengerjakan sunnah-sunnah wudu ini tentunya kita mendapatkan pahala yang akan kita dapatkan ketika mengerjakannya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sunnah-sunnah wudu. Apa saja sunnah-sunnah wudu? Siapa nih anak ibu yang tahu apa saja sunnah-sunnah wudu? Iya, Sela. Baca yang keras ya, Nak. Yang pertama membaca basmalah di awal wudu, dan yang kedua membasuh telapak tangan dan kaki berkumur-kumur. Nah, betul. Siapa yang
benar. Semua yang telah kalian sebutkan tadi itu merupakan sunnah-sunnah dalam berwudu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyebutkan apa-apa saja yang termasuk dalam sunnah wudu. Yang pertama yang seperti disebutkan Sela tadi adalah membaca basmalah. Kita baca basmalah sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Kira-kira siapa yang tahu artinya? Tunjuk tangan. Iya, Salsa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Benar. Tepuk tangan untuk Salsa, anak-anak. Sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah ini selalu ada kita lakukan pada saat kita hendak melakukan ibadah-ibadah lainnya, seperti melakukan ibadah sholat ataupun ketika kita membaca Quran, kita dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca basmalah ketika hendak melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas ibadah maupun hal-hal baik lainnya. Nah, kira-kira kapan saja nih kita membaca basmalah pada kehidupan sehari-hari? Tunjuk tangan ya. Palkis dulu ya. Apa Palkis? Ketika mau tidur, saat minum, Nah, betul. Siapa lagi? Iya, Salsa? sesaat belajar dan sesaat makan. Betul sekali. Pada saat kita makan, pada saat kita minum, saat kita belajar atau memegang Quran dan aktivitas lainnya, kita dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Sunnah wudhu yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Contohnya seperti di gambar ini. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Kalau melihat gambar ini, paham atau tidak? Paham. Kalau begitu, siapa yang mau mempraktekannya? Iya, Salsa? Berdiri ya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Salsa, anak. Selanjutnya, coba Sela praktekkan. Ya, bagus. Akis lagi, Kis. Semuanya bisa ya. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, Ibu akan mempraktekkan lagi bagaimana cara membasuh telapak tangan yang benar. Anggap ada air di sini ya. Caranya dengan membasuh kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari sampai ke pergelangan tangan. Membasuh telapak tangan ini dilakukan selama 3 kali. Paham anak-anak? Paham. Bagus. Sunnah wudhu yang ketiga adalah bersiwak. Siapa yang tahu apa itu bersiwak? Iya, Salsa? Menggosok gigi menggunakan kayu khusus untuk menghilangkan kotoran di gigi dan membersihkan mulut. Betul. Bersiwak itu kurang lebih sama dengan pada saat kita menggosok gigi. Kalau kita menggosok gigi menggunakan apa, anak-anak? Sikat gigi. Iya, sikat gigi. Kalau bersiwak, kita mengganti sikat gigi tersebut menggunakan kayu. Kayu tersebut digunakan untuk menggosok gigi dan menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, seandainya tidak menggolongkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap mereka berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah wudhu yang keempat adalah berkumur-kumur. Contohnya seperti gambar ini. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Pada gambar ini terlihat seorang laki-laki yang sedang berkumur-kumur. Kira-kira paham tidak gambarnya? Paham. Kemudian ibu akan mencontohkan bagaimana cara berkumur-kumur. Ini kan air. Caranya kita masukkan air ke dalam mulut, lalu berkumur-kumur. Kemudian air yang ada di dalam perut tersebut kita buang.
jika kita berkumur-kumur sampai menyentuh pangkal tenggorokan kita, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Sunnah wudhu yang kelima adalah menghirup air ke hidung. Caranya, anggap ini ada air di tangan ibu, lalu air tersebut kita hirup ke dalam hidung, kemudian kita buang. Hal ini dianjurkan karena dapat membuang kotoran yang ada. Sunnah wudhu yang kelima adalah menghirup air ke hidung. Caranya, anggap di tangan ibu ini ada air ya. Air yang ada di tangan ibu hirup ke dalam hidung. Kemudian air tersebut ibu buang. Dan dilakukan sebanyak 3 kali. Kotoran yang ada di hidung kita akan terangkat bersama air yang telah dikeluarkan. Paham kira-kira sampai di sini? Paham. Kalau begitu ibu tanya nih, bagaimana tadi cara menghirup air ke hidung? Siapa yang tahu? Ya, Salsa? Yakni memasukkan air ke hidung serta diulangi juga hingga 3 kali. Betul. Kok Salsa terus sih? Yang lain mana semangatnya? Nah, kemudian kalau kita menghirup air tersebut, apa manfaatnya? Siapa yang tahu? Iya, baca keras-keras lagi. Kotoran di dalam hidung Anda akan terangkat bersama air yang dikeluarkan. Betul. Jika kita melakukannya, maka kotoran yang ada di dalam hidung kita akan terangkat bersama air yang dikeluarkan. Jadi, menghirup air ke hidung ini merupakan salah satu sunnah dalam berwudu. Sunnah wudhu yang keenam adalah membasuh telinga. Contohnya seperti gambar ini. Caranya yaitu dengan membersihkan bagian dalam dan bagian luar telinga. Ketika kita membersihkan bagian dalam telinga menggunakan jari telunjuk, dan ketika kita membersihkan bagian luar telinga kita menggunakan ibu jari. Di gambar terlihat kan? Jari telunjuknya masuk ke dalam telinga, sedangkan ibu jarinya berada di luar telinga. Sampai di sini kira-kira paham? Paham. Kalau begitu ibu mau tanya nih, kalau kita membersihkan bagian dalam telinga menggunakan jari apa, Nak? Tunjuk tangan. Salsa kan bahas terus nih, Balkis lagi ya? Ya Balkis, menggunakan jari apa? Betul. Kemudian kalau kita mengusap bagian luar telinga menggunakan jari apa? Tunjuk tangan. Ya Salsa? Ibu jari. Betul. Pintar sama ibu. Tepuk tangan semuanya. Sunnah wudhu yang ketujuh adalah membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Kira-kira apa saja nih anggota-anggota wudhu? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan, Nak. Ya, Salsa, sebutkan. Tangan, kepala, muka, kaki, telinga. Betul. Anggota wudhu yang pertama adalah muka atau wajah. Dan membasuhnya dilakukan selama 3 kali. Begitupun dengan ketika membasuh tangan, membasuh kaki, dilakukan sebanyak 3 kali. Sampai di sini paham? Paham. Sunnah wudhu yang ke-8 adalah mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Apa saja nih anggota wudhu sebelah kanan dan kiri? Ya, betul, kanan. Apa satu lagi? Kaki. Yang dimaksud anggota wudhu sebelah kanan ini adalah tangan dan kaki. Ketika kita membasuh tangan, yang kita dahulukan adalah tangan kanan. Dan begitu juga ketika kita membasuh kaki dalam berwudu, ya kita dahulukan pertama kali adalah kaki kanan. Sunnah wudhu yang ke-9 adalah melebihkan bilasan anggota wudhu melebihi batas yang seharusnya. Misalnya nih, ketika kita ingin membasuh tangan ketika berwudu, kan batasnya sampai siku-siku kan? Namun kita boleh melebihi batasannya hingga mengenai sampai sini airnya. Jadi tidak harus sampai ke siku, tapi boleh kita lebihkan. Begitu juga ketika kita membasuh kaki.
ketika kita membasuh kaki, batasnya kan mata kaki. Tapi kita boleh melebihinya hingga sampai melebihi batas kaki. Jadi itu namanya melebihi bilasan seharusnya. Sunnah wudu yang ke-10 adalah membersihkan sela-sela jari kaki. Caranya kurang lebih sama seperti pada saat kita membersihkan telapak tangan. Ketika kita membasuh kaki, alangkah baiknya jika kita melakukannya sampai mengenai sela-sela jari. Sunnah wudu yang ke-11 adalah menggosok anggota wudu. Misalnya nih, ketika kita membasuh tangan, ketika melakukannya, alangkah baiknya kita menggosoknya juga seperti ini. Begitupun pada tangan yang sebelahnya. Alangkah baiknya ketika kita berwudu, kita juga menggosok bagian anggota wudu tersebut seperti ini, atau ketika mencuci muka seperti ini. Kira-kira paham? Paham. Bagus. Yang ke-11, wudu tersebut kita lakukan secara berkesinambungan tanpa jeda. Misalnya nih, ketika kita sedang mencuci muka, kita tidak boleh berhenti lalu minum. Kita juga tidak boleh makan. Lalu kita lanjutkan lagi, itu tidak boleh. Namun setelah kita mencuci muka, kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu mencuci tangan. Lalu dilanjutkan ke tahap membersihkan telinga sampai ke tahap membasuh kaki. Jadi tahap-tahap tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan tanpa jeda. Paham? Paham. Sunnah wudu yang ke-13 adalah hemat menggunakan air. Ketika kita berwudu, seringkali kita berlebihan dalam menggunakan air. Berhematlah memakai air saat kita berwudu. Karena Rasulullah SAW juga melarang kita melakukan pemborosan air. Kemudian, sunnah wudu yang ke-14 adalah membaca doa setelah berwudu. Sebelum kita membaca doa setelah berwudu, kita baca niat wudu terlebih dahulu ya anak-anak. Pertama kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Bagus. Tadi kan kita telah membacanya sama-sama. Kemudian siapa yang mau membacanya sendiri?
ya anak-anak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bertaubat dan jadikanlah hamba sebagai orang yang suci. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian sunnah wudhu yang terakhir adalah melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudhu. Setelah kita selesai melakukan sunnah-sunnah dalam wudhu, alangkah lebih sempurna jika kita melaksanakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Sampai di sini paham semuanya? Paham. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan tugas berkelompok. Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kelompok pertama adalah Salsa dan Zila dan kelompok kedua Balkis dan Ibu. Jadi dalam penampilan kelompok ini, salah satu di antara kalian akan membacakan atau menyebutkan sunah-sunah dalam berwudu, dan salah satunya lagi akan mempraktekannya. Paham anak-anak? Paham. Kalau gitu, Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk kalian mendiskusikannya dengan teman satu kelompok kalian. Sudah didiskusikan anak-anak? Sudah. Siapa yang mau tampil pertama? Ya, silakan maju ke depan ya. Di sini ya. Siapa yang bacanya? Oke. Sila yang menyebutkannya dan Salsa yang mempraktekannya ya. Silakan dimulai. Sunnah-sunnah dalam berwudu. Yang pertama membaca basmalah di awal wudu. Sunnah wudu yang pertama adalah membaca. Bukan begitu nak. Misalnya kan nanti saya membaca basmalah di awal wudu. Jadi si Salsa langsung mengucapkan kalimat basmalahnya. Silakan diulangi lagi. Sunnah-sunnah dalam berwudu. 1. Membaca basmalah di awal wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Yang kedua membasuh telapak tangan. Iya benar. Lanjut. Yang ketiga bersiwak. Bersiwak kita lanjutkan aja ya. Lanjutkan. Yang keempat berkumur-kumur. Iya bagus. Yang kelima menghirup air ke hidung. Iya. Yang keenam membasuh telinga. Lanjut. Yang ketujuh membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Iya, anggota wudhu tersebut adalah tangan, kaki, kepala. Yang ke-8 mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Iya, kanan. Ketika mencuci kanan, dahulukan dulu anggota sebelah kanan. Yang ke-9 melebihkan hilasan anggota wudhu ketika membasuh kedua tangan dan kaki melebihi batasan seharusnya. Keraskan suaranya ya nak. Silakan praktekkan.
Kalau tangan kan batasnya sampai situ, namun kita boleh melebihkannya sampai ke sini. Yang ke-10, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Ya, bagus. Yang ke-11, menggosok anggota wudhu. Ya, ketika kita mencuci muka, langkah dari sempurnanya jika bagian tersebut kita gosok. Kalau tangan bagaimana tadi Salsa? Nah, betul. Lanjut. Yang ke-12, berkesinambungan atau tanpa jeda dalam melaksanakan wudhu. Maksudnya, ketika kita melakukan wudhu, kita tidak boleh memakai jeda. Kita langsung melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Misalnya nih, boleh kalau setelah kalian mencuci muka, kalian makan dulu, kalian minum dulu, lalu kalian lanjutkan ke tangan? Enggak. Iya, tidak boleh. Yang ke-13, hemat menggunakan air. Iya, dalam berwudu kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Rasulullah SAW juga melarang kita melakukan pemborosan air. Yang ke-14, membaca doa setelah berwudu. Silakan baca Salsa. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minat mutatahhirin. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang pengertian sunah-sunah wudu. Sunah-sunah wudu adalah hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan dalam berwudu. Kemudian adapun sunah wudu yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh telapak tangan, yang ketiga bersiwak, yang keempat berkumur-kumur, yang kelima menghirup air ke hidung, yang keenam membasuh telinga, yang ketujuh membasuh anggota wudu sebanyak 7 kali, yang kedelapan mendahulukan anggota wudu sebelah kanan, yang kesembilan melebihkan bilasan anggota wudu ketika membasuh kedua tangan dan kaki. Yang ke-10 membersihkan sela-sela jari kaki. Dan sunah wudu yang ke-11 menggosok anggota wudu. Sunah wudu yang ke-12 berkesinambungan dan tanpa jeda. Kemudian sunah wudu yang ke-13 adalah hemat menggunakan air. Sunah wudu yang ke-14 adalah berdoa setelah berwudu. Dan sunah wudu yang terakhir adalah melakukan sholat 2 rakaat setelah wudu. Paham semuanya? Paham. Ada pertanyaan? Enggak. Bagus. Berarti pembelajaran hari ini telah selesai ya? Iya, Bu. Dapat dipahami? Dapat. Bagus. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam